Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di mata kuliah teknik akuisisi data ke pertemuan ke-6 ini ya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali materi minggu lalu mengenai sensor. Nah, minggu ini kita akan belajar mengenai sensor untuk flow, sensor suhu, kemudian sensor tekanan, dan sensor cahaya. Nah, tolong nanti teman-teman perhatikan ya penjelasan dari teman-teman kita untuk sensor-sensor ini. Tanpa banyak cerita, mari kita lanjut saja ke tim yang pertama yang menjelaskan mengenai sensor flow yang akan dijelaskan oleh Bayu Eriko dan Aryodi. Pada Bayu Eriko dan Aryodi, kami persilahkan. Baiklah kawan-kawan, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang water flow. Yang mana di sini yang pertama yaitu apa sih water flow, yang kedua bagaimana prinsip water flow, dan yang ketiga apa sih manfaat dari sensor water flow ini. Baiklah, yang pertama yaitu apa sih water flow. Mungkin dari teman-teman semua udah pada tahu lah ya tentang sensor ini. Yang mana sensor ini berfungsi menghitung debit air yang ada di dalam aliran air seperti yang kita ketahui di dalam pipa ataupun di dalam tangki. Yang mana di sini motor berkonversikan menjadi nilai satuan. Yang menjadi nilai satuan ini seperti liter ataupun per tonnya yang pengeluaran airnya. Dan yang ada pun nanti di dalamnya yaitu ada water flow yang namanya katup, rotor, dan Hall effect yang akan dijelaskan teman saya akan nantinya. Dan sini saya menjelaskan selanjutnya yaitu ialah bagaimana prinsip kerja dari water flow. Yang pertama yaitu air melewati katup, rotor magnet akan berputar seiring keinginan yang kita akan mengeluarkan air seberapa banyak. Dan yang kedua itu adalah output pulsa tegangan, input frekuensi, laju alirannya. Dan yang ketiga adalah sinyal dapat diolah menjadi data aliran sesuai microcontroller. Dan di sini akan selanjutnya yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan tentang apa sih manfaat dari sensor flow. Yang pertama yaitu adalah dapat mendeteksi kondisi sifat cairan yang di dalamnya yang kita bisa ketahui sebagaimana cairan yang saya maksud ialah seperti minyak ataupun gas ataupun air bersih. Dan yang kedua yaitu mengukur volume di dalam pipa. Mengukur di dalam pipa ini seperti kita ketahui bagaimana sih bisa dapat mengukur, yang mana kita ketahui di dalam sensor ini kan kita mengetahui bahwa air itu tidak selalu ada ataupun kadangkala kita lupa bagaimana sih kita mengetahui volumenya. Nah, di sini sensor ini juga dapat mendeteksi volume air. Dan yang ketiga yaitu pengukuran pengeluaran air. Yang mana di sini mungkin teman-teman pada bingung, mengapa sih setiap bulan saya bayar listriknya itu mahal? Mungkin di sini saya akan menjelaskan. Mungkin teman-teman pada lupa bahwa teman-teman mungkin ada kalanya menggunakan air di jangka waktu yang lebih ataupun dalam waktu yang di atas normal, sehingga kawan-kawan bisa melihat di sensor ini tentang pengeluaran air per bulannya ataupun per harinya. Mungkin selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Ari. Pada Ari dipersilakan. Oke, baiklah. Tadi sudah dijelaskan prinsip dasar pengertian dari water flow. Saya akan melanjutkan penjelasannya yaitu tentang perangkat-perangkat yang ada pada sensor water flow. Perangkat-perangkatnya adalah yaitu yang pertama ada katup plastik. Ini adalah tempat suatu aliran masuk. Kemudian ada rotor air. Di sini adalah tempat perputaran aliran tersebut, dan yang terakhir ada sensor Hall effect. Sensor Hall effect ini merupakan salah satu transducer yang sering digunakan untuk mendeteksi medan magnet. Pada sensor flow water ini, sensor Hall effect dapat digunakan untuk mendeteksi gerakan atau putaran aliran. Untuk cara kerja dari perangkat tersebut yaitu ketika aliran masuk dari katup plastik ini ke rotor air, maka rotor akan berputar, yang mana kecepatan rotor tersebut sesuai dengan aliran yang masuk. Kemudian melewati yang namanya sensor Hall effect. Selanjutnya akan diproses pada microcontroller. Sebagai contoh lain yaitu pada tabung Venturi, cara kerjanya seperti yang saya jelaskan tadi.
sama aliran masuk ke dalam. Kemudian pada rotor air ini, rotornya berputar, dan disinilah sensor Hall effect akan mendeteksi putaran atau gerakan dari aliran yang masuk tersebut. Tegangan yang dihasilkan pada sensor water flow ini adalah 5 volt. Selain yang saya jelaskan tadi, fungsi dari sensor tersebut itu dapat mendeteksi kondisi aliran. Yang kedua itu dapat mendeteksi sifat cairan, dan yang terakhir yaitu dapat mendeteksi akurasi sesuai keinginan. Adapun jenis-jenis sensor yang kami ambil sebagai contoh yaitu yang pertama PSAN. PSA ini adalah sensor yang untuk mendeteksi air, gas, dan minyak. Sensor ini bersifat digital. Dan yang selanjutnya sensor manual yaitu YS021. Sensor ini fungsinya seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu ketika air yang mengalir melewati katup lalu ke rotor, selanjutnya aliran tersebut akan berputar sesuai laju aliran. Adapun contoh grafik adalah seperti ini. Baiklah, hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yogi Pangestu. Di sini saya akan menyampaikan tentang sensor cahaya. Apa sih itu sensor cahaya? Sensor cahaya itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengubah cahaya menjadi listrik. Tipe-tipe sensor cahaya. Tipe-tipe sensor cahaya di sini dibagi menjadi dua, yaitu sensor cahaya fotovoltaik dan sensor cahaya fotokonduktif. Apa sih itu sensor fotovoltaik? Fotovoltaik yaitu berfungsi sebagai merubah sinyal cahaya menjadi arus listrik yang bertegangan DC. Bahan-bahannya yaitu silikon, kadmium, sulfit, gallium arsenide, dan selenium. Dan cara kerjanya dapat dilihat seperti di gambar ini. Prinsip kerja sensor sel yaitu terdapat matahari, dan di sini alatnya. Ketika solar care menerima cahaya dari matahari, depth layer akan berkurang dan elektron akan berpindah dengan melalui P-tipe dan N-tipe. Sedangkan sensor fotokonduktif adalah menerima cahaya dan dirubah menjadi konduktivitas. Sedangkan bahan-bahan dari konduktif yaitu kadmium selenan dan kadmium silifat. Jenis-jenis sensor fotokonduktif yaitu terdapat 5 LDR, fotodioda, fototransistor, sensor infrared, dan sensor ultraviolet. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Saya Srinata akan menjelaskan tentang sensor tekanan. Sensor tekanan ini adalah sensor yang mengubah tekanan mekanis fluida menjadi tegangan listrik. Jenis-jenis dari sensor tekanan ini sendiri ada beberapa jenis. Yang kami bahas di sini antara lain ialah Brown tube. Brown tube ini adalah sensor dengan pipa pendek melengkung yang di ujungnya tertutup, sehingga saat diberikan tekanan, pipa ini akan menegang. Tegangannya itu sebanding dengan tekanan yang diberikan. Selanjutnya ada LVDT yang akan dijelaskan oleh Gilang. Baik, perkenalkan, nama saya Gilang Satria Dewantara. Saya di sini akan menjelaskan tentang LVDT atau Linear Variable Differential Transform. Ini adalah salah satu sensor posisi yang mana cara bekerjanya dengan ada tidaknya gerakan magnetik. Kemudian di sini ada skema dari LVDT itu sendiri. Kemudian ada dua komponen terpenting yang kemudian di sini ada skema seperti ini gambarnya. Kemudian ada komponen penting yang membangun namanya LVDT, yaitu ada kumparan,
yang terdiri dari 3 kumparan, yang satunya premier dan yang duanya sekunder. Kemudian ada core atau batang tali magnetik. Seperti itu. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari LVDT sendiri. LVDT dari kelebihannya itu padat dan kuat, sehingga bagus untuk dimasukkan di alat-alat berat gitu. Kemudian untuk soal kekurangannya itu harganya relatif mahal. Mungkin sekian. Selanjutnya sensor tekanan semikonduktor. Sensor ini memanfaatkan perbedaan hambatan yang terdapat dalam inti dari sensor ini. Saat sensor diberikan tekanan, batang inti penghantar itu akan berubah ukurannya, sehingga tahanan yang terdapat juga akan berubah. Seperti pada grafik ini, saat diberikan tekanan pada sensor, maka tegangan akan menaik juga sebanding. Sensor ini bisa membaca dari tekanan 15 Pascal hingga 115 Pascal. Kemudian ada kegunaan sensor tekanan. Dari segi industri otomotif itu ada di yang namanya ABS atau Auto Brake Lock System yang ada di motor-motor matic atau mobil. Kemudian kalau di biomedis itu ada digunakan di tekanan cairan infus. Kemudian ada di manufaktur yang mana digunakan untuk pemanas di bidang produksi. Kemudian ada sensor tekanan, tipe sensor tekanan yang mana ada 4 macam, yaitu tekanan absolut, yaitu harga tekanan. Kemudian ada tekanan gauge atau tekanan relatif. Kemudian ada tekanan atau tekanan hampa. Kemudian ada tekanan diferensial. Mungkin sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ezam Shah, NIM saya 180120201021. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sensor suhu, yaitu pengertian sensor suhu, suatu komponen yang dapat mengubah besaran panas menjadi besaran listrik, sehingga dapat mendeteksi gejala perubahan suhu pada objek tertentu. Sensor ini melakukan pengukuran kepada objek tertentu dengan output analog dan digital. Sensor suhu terdapat tipe dasar, yaitu kontak dan non-kontak. Kontak adalah hubungan langsung dengan objek yang dirasakan perubahan suhu tersebut. Dan non-kontak adalah sensor yang dapat mendeteksi perubahan suhu dengan menggunakan konveksi atau radiasi. Prinsip kerja sensor suhu yaitu melakukan pengukuran terhadap jumlah energi panas atau dingin yang dihasilkan oleh suatu objek tertentu. Tipe-tipe sensor. Yang pertama adalah termostat. Termostat menggunakan prinsip elektromekanikal. Termostat terdiri dari 2 jenis, yaitu logam yang berbeda seperti nikel, tembaga atau aluminium. Dua logam ini akan ditempelkan sehingga terbentuk bimetallic strip. Bimetallic strip akan bengkok jika mendapat suhu tertentu sehingga bergerak memutus atau menyambung switch. Thermocouple. Sensor ini sering digunakan dikarenakan radiasinya berkisar -200 derajat Celcius hingga 2000 derajat Celcius. Sensor ini terdiri dari 2 persimpangan dengan logam berbeda. Salah satu logamnya dijaga suhu dengan tetap konstan sehingga berfungsi sebagai Dutchess referensi, sedangkan satunya lagi dikemukakan untuk suhu panas yang dideteksi. Resistive temperatur atau detektor. Sensor ini memiliki fungsi yang sama dengan termo jenis PTC, yaitu mengubah energi listrik menjadi hambatan listrik yang sebanding dengan perubahan suhu. Namun RTD lebih presisi atau keakurasinya yang lebih tinggi dibanding PTC dan terbuat dari bahan platinum.
Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah kita dengarkan teman-teman penjelaskan dari keempat kelompok ini. Tadi bagaimana Saudara Bayu dan Aryodi menjelaskan mengenai flow sensor, apa aja, bagaimana cara kerjanya. Tadi dijelaskan mengenai ada prinsip kerjanya seperti itu. Kemudian dilanjutkan oleh Yogi yang menjelaskan mengenai sensor cahaya. Jadi sekarang teman-teman tahu ya sebetulnya apa sih yang diukur oleh sensor cahaya dan bagaimana perubahannya terhadap voltasenya. Kemudian dilanjutkan oleh Asri dan Gilang mengenai sensor tekanan, apa aja tipe-tipenya. Tadi sudah jelaskan ada 3 tipe dan bagaimana cara kerjanya. Dan diakhiri dengan dari Aman menjelaskan bagaimana untuk sensor suhu ini, tipe-tipenya seperti apa dan cara kerjanya serta respon suhu terhadap voltasenya nanti. Nah, jikalau teman-teman masih ada yang masih kurang jelas, silahkan tanya di komentar. Terakhir, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dengan 3T, yaitu kita jaga jarak, kemudian jangan lupa selalu sering mencuci tangan dan memakai masker. Demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.